Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2020. Perkenalkan, saya Nursiah Panjaitan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2020 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, dengan NIM 0314257139. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 067241 Medan, kelas 3 dengan materi Asiknya Belajar Surah Al-Alaq. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Halo. Hai. Ibu mau tanya apa? Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak ibu, kita berjumpa lagi. Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Guru, kita berjumpa lagi. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik. Oke, untuk mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelas, silakan maju. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia lahirku, di sanalah aku berdiri, jadikan dunia ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan Indonesia Raya, merdeka merdeka, Indonesia Raya. Ibu, absen dulu ya. Pagi, Bumi, Hasya, Oke, hari ini kita masih materi, tapi sebelum materi dijelaskan, Ibu ingin tanya sama kalian, masih nggak materi kita yang lalu? Siapa yang ingat? Iya, materi kita minggu lalu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, materi kita hari ini tentang hukum bacaan dan hafalan. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa
ilmu. Tujuan yang kedua, ulang tadi mampu menyebutkan huruf golong. Dua juga dari yang ketiga, peserta didik mampu membagi pembagian kelompok. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menerapkan buku bacaan adalah setiap kalian membaca Al-Quran. Oke? Siapa kalian yang membaca Al-Quran? Pernah tak kalian mendengar kata-kata pernah tak kalian kenapa? Itu bacaan kalian ketika kalian membaca untuk itu ibu menyuruh anak ibu untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo, Eda, silakan baca dulu. Selanjutnya video tentang pembacaan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari teman-teman kita videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, tadi saya sudah mendengarkan tayangan video pembacaan surah Al-Alaq sampai 5 ya. Setelah itu ibu juga sudah mendengarkan, saya juga sudah mengingatkan teman-teman kalian membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai. Kira-kira dari video tadi dan yang dibaca temannya akan ada perbedaannya? Benar enggak? Ada. Di mana namanya kedangan? Di pagi. Itu lagi penyebab pada mengarah asli belum menjalankan hukum pembacaan ini dengan baik. Nah, disinilah permasalahan. Oke? Sekarang ibu akan membagikan dengan kelompok yang kelompok 1 kelasnya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan membagikan nomor dan sudah untuk kalian. Petunjuk ya, dengan gambar ubat. Kalian cari sebanyak-banyak ya, fungsi bacaan. Itu bacaan pelan-pelan kodok, atau pembacaan Iqra, untuk Izhar ataupun Mat. Cari sebanyak-banyak. Ya,
Setelah itu, kalian akan mempermudahkan dari depan. Akan mengajarkanku mempertunjukkan yang tangan kecil. Bagikan ya. Masing-masing kelompok akan menggunakan cara seperti kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Qalam ayat 1 sampai 5. Iqra wala surah. Wala surah. Al-Lazi panjangnya 2 harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memberikan penguatan pemahaman kalian tentang hukum bacaan qalqalah. Perhatikan ke depan. Qalqalah secara bahasa artinya pantulan ataupun membantu. Ya. Qalqalah dikatakan apabila huruf qalqalah berharakat tumpul atau diwakafkan. Jadi cara membacanya membantu. Huruf qalqalah ada 5. Ada qaf, to, dal, ja, dan ba. Biar lebih gampangnya kita singkat dengan baju di toko. Oke. Qalqalah terbagi kepada 2 bagian. Ya, berapa bagian? 2 bagian. Ada yang namanya qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra, qalqalah kecil. Qalqalah kubra, qalqalah besar. Qalqalah sughra dikatakan apabila huruf qalqalah berharakat sukun atau mati di awal ayat ataupun di tengah ayat. Qalqalah sughra. Sedangkan qalqalah kubra adalah apabila huruf qalqalah berharakat fathah diwakafkan maka dibaca di qalqalah kubra besar. Seperti itu ya, Nak, ya. Selanjutnya perhatikan ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ada qaf sukun. Qaf sukun mati di awal ayat. Maka hukum bacaannya qalqalah sughra. Selanjutnya alladzi ada huruf da berharakat kasroh diiringi dengan ya sukun. Ini namanya mat tabi'i ataupun mat asli. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Khalaqa
Ada huruf Qaf di akhir ayat. Maka hukum bacaannya qalqalah kubra. Selanjutnya ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana, nun mati ataupun nun sukun bertemu dengan sa. Maka hukum bacaannya ikhfa. Didengarkan. Insan, insan. Min 'alaq. Min nun mati bertemu dengan huruf ain. Maka hukum bacaannya izhar, dibaca jelas. Min 'alaq. Ada huruf qalqalah lagi di sini. Oh, di akhir ayat. Qalaq dibaca, dipantulkan dengan keras. Ini hukum bacaannya qalqalah kubra. Selanjutnya iqra bismi rabbikal akbar. Qaf sukun di awal ayat, maka hukum bacaannya qalqalah kubra. Selanjutnya alladzi 'allama bil qalam. Alladzi, ada huruf dzal dengan harokat kasrah diiringi dengan ya sukun yang mat. Maka pembacanya mat tobi atau mat asli. Dipanjangkan bacaannya dua harokat ataupun dua harokat. Lanjut ayat yang ke ini. Allama insana ma lam ya'lam. Insan, nun mati ataupun nun sukun bertemu dengan huruf sa. Maka hukum bacaannya ikhfa. Baca dengan ma, huruf mim berharokat fathah berjumpa dengan alif. Ini hukum bacaannya mat tobi'i ataupun mat asli, dipanjangin bacaannya ya. Ma, dua harokat ataupun dua ketukan. Paham nggak? Oke. Masih semangat? Masih. Ibu mau cek semangat nih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, Soy. semangat dua, Semangat. semangat tiga. Kamu semangat. Oke, pernyataan semangat. Oke, Ibu lanjutkan ke permainan. Ini ada potongan-potongan kertas. Isinya huruf-huruf hijaiyah. Petunjuknya, kalian mencari huruf-huruf qalqalah. Setelah dapat, maka ajungkan tangannya. Setelah itu baru ditempelkan ke depan. Paham sampai sini? Oke, Ibu bagikan. Oke, kalau satu silakan maju ke depan. Ternyata yang pertama kali mendapatkan huruf qalqalah adalah kelompok satu. Kasih tepuk tangannya dulu. Silakan Eja. Selanjutnya kelompok 3. Silakan.
Oke. Yang kedua, yang mendapatkan huruf kolkolahnya adalah kelompok 3. Kasih tepuk tangannya. Oke, selanjutnya satu lagi huruf kolkolah. Ada yang silakan. Oke, ternyata yang terakhir kali mendapatkan huruf kolkolah adalah kelompok 4. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 4. Silakan. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu. Hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Tapi ibu mau nanya gimana kira-kira pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Karena memang pelajarannya tentang kolkolah. Sekarang kalian sudah tahu apa itu kolkolah. Cara membaca kolkolah itu dipantul, dipanggilkan dengan ringan, ada yang dipanggilkan dengan keras. Kalau dia kolkolah sugro dipanggilkan dengan ringan, dan kolkolah kubro dipanggilkan dengan keras. Nah, huruf kolkolah itu ada 5 nak. Perhatikan teman. Huruf kolkolah itu ada 5. Huruf yang pertama adalah ba, yang kedua kof, yang ketiga dal, yang keempat to, yang kelima ya. Nah, biar gampang kalian mengingatnya, disingkat dengan baju di toko. Oke, selanjutnya kolkolah itu terbagi pada 2 bagian, kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Oke, itu sekian dari ibu. Mudah-mudahan hari ini apa yang kalian pelajari bisa kalian terapkan ketika kalian membaca Al-Quran, maka terapkanlah hukum ilmu tajwidnya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, ibu mengingatkan pelajaran selanjutnya. Ya, pelajaran selanjutnya yaitu tentang pesan-pesan ataupun isi kandungan yang ada di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk kegiatan hari ini kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Cukup sekian dari ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.